Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai operasi dasar dua vektor. Sebelum masuk ke materi, untuk video kali ini saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video ini, kalian akan dapat menentukan operasi dasar dua vektor secara geometri. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai. Pada materi operasi dasar dua vektor, kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua, penjumlahan dua vektor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengurangan dua vektor. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Suatu vektor A dikalikan dengan suatu skalar M, maka hasilnya adalah suatu vektor M dikalikan dengan vektor A. Besaran vektor M kali vektor A ini adalah M kali besaran vektor A. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Vektor A, nah yang di bawahnya yaitu 2 dikali vektor A. Maka di sini skalarnya itu adalah 2. Maka dia 2 kalinya dari vektor A. Untuk ruas garis DE, di sini min 3 dikalikan vektor A. Berarti itu artinya min 3-nya dari vektor A. Nah, di sini untuk vektor A ini dia positif. Dia arah dari panahnya ini dia ke kanan. Sedangkan ini dia ada negatif. Sehingga dia arahnya berlawanan arah. Dari dia ke kanan, karena dia negatif, maka dia arahnya ke kiri. Begitu juga dengan yang kedua. Di sini diketahui ruas garis OA atau vektor A. Nah, di sini ada ruas garis PQ. Itu dia 3-nya dari vektor A. Berarti 3 kali dari vektor A. Dan begitu juga yang selanjutnya, ini dia min 5 kali vektor A. Tadi vektor A ini dia arahnya ke kiri bawah. Karena dia ini negatif, berarti ya arahnya berlawanan. Ini dia ke atas. Dari gambar beberapa vektor ini, apakah kalian masih bingung? Atau mungkin masih ada yang kurang jelas? Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasan. Diketahui vektor berikut. Nah, di sini ada ruas garis OA atau vektor A. Maka di sini kita akan menggambar tiap vektor yang ditentukan. Untuk yang A, vektor OB sama dengan 2 kalinya vektor A. Maka pembahasannya, nah maka di sini kita gambar vektor OB seperti ini, dan di sini dia 2 vektor A. Nah, di sini perhatikan, dia 1, 2, 3. Berarti vektor A ini sama dengan 3 satuan ke kanan, dan nah ini kalian lihat, ini satu saja. Berarti dan 1 satuan ke atas. Karena dia di sini 2 dikali dari vektor A, maka dia menjadi
6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka di sini kita bisa hitung. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah benar, dia 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. 1, 2. Makanya ditarik garislah dan tanda panahnya itu ada di titik B. Karena di sini dia vektor OB. Dan untuk yang B itu vektor OC sama dengan min 3 kali vektor A. Perhatikan sekali lagi. Di sini ada tanda negatif. Karena dia tandanya negatif, maka arahnya itu dia berlawanan. Sehingga didapatkan gambarnya seperti ini. Vektor OC berarti tanda panahnya ada di titik C. Tadi vektor A ini dia kan 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Karena di sini diminta yaitu min 3 dari vektor A, maka dia 9 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah benar, 9 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 dan 3 satuan ke bawah. Ingat sekali lagi, jika di sini dia tandanya negatif, maka arahnya dia berlawanan. Dari contoh soal, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Sekarang kita akan lanjut membahas materi yang kedua, yaitu penjumlahan dua vektor. Di dalam penjumlahan dua vektor ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama jumlah dua vektor searah. Jumlah dua vektor A dan vektor B yang searah adalah suatu vektor yang arahnya sama dan besar vektor sama. Ingat sekali lagi, jumlah dua buah vektor A dan vektor B yang searah adalah suatu vektor yang arahnya sama dan besar vektor sama dengan jumlah besar vektor A dan vektor B. Di sini misalkan diketahui vektor A seperti ini. Dia arahnya ke kanan. Diketahui juga vektor B seperti ini, dia juga sama arahnya ke kanan. Karena di sini jumlah dua vektor yang searah. Maka di sini vektor A-nya seperti ini dijumlah dengan vektor B. Sehingga panjang dari titik awal sampai ke titik ujung ini itulah penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Lanjut untuk yang kedua, yaitu jumlah dua vektor yang berlainan arah. Di dalam jumlah dua vektor yang berlainan arah ini, kalian dapat menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama, metode segitiga, dan yang kedua, metode jajar genjang. Sekarang kita pertama-tama akan membahas, yaitu menggunakan metode segitiga. Diketahui vektor AB sama dengan vektor A seperti ini. Dan diketahui vektor BC sama dengan vektor B seperti ini. Maka untuk metode segitiga sekarang kita perhatikan. Untuk titik A ini kita sebut titik awal. Dan titik B ini dia titik ujung. Dan di sini lagi dia titik awal, C ini dia titik ujung. Ingat sekali lagi, menggunakan metode segitiga berarti dia awal,
ujung, awal, ujung. Sehingga jumlahnya itu yaitu titik awal yang pertama dan titik ujung yang terakhir. Jadi didapatkan kita tarik ruas garis dari titik A ke titik C. Inilah dia penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Maka dari gambar ini kita dapatkan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Nah, di sini perhatikan. Untuk penjumlahan ini dia B-nya ini dia titik ujung untuk vektor yang pertama. Dan untuk vektor yang kedua, titik B ini dia merupakan titik awal. Dia sudah sama-sama titik B. Di sini B, di sini B. Sehingga hasil penjumlahannya itu adalah vektor AC. Ingat sekali lagi, untuk metode segitiga, di sini titik ujung dari vektor yang pertama dan titik awal dari vektor yang kedua, dia sama-sama berhimpit. Jadi, dia sama-sama titiknya sama-sama titik B. Lanjut yang kedua yaitu menggunakan metode jajar genjang. Diketahui vektor AB sama dengan vektor A seperti ini. Dan vektor AD sama dengan vektor B seperti ini. Maka dengan metode jajar genjang, dia akan menjadi... Nah, sekarang perhatikan kalian gambar yang ini. Jajar genjang bentuknya seperti ini. Yang diketahui yaitu vektor AB dan vektor AD. Yang perlu kalian perhatikan yaitu di sini untuk titik A-nya dia berhimpit. Titik A ini adalah titik awalnya. AB berarti titik awalnya ada di titik A. AD di sini juga dia titik awalnya berada di titik A. Maka titik awalnya dia harus berhimpit. Sehingga untuk penjumlahan vektor A ditambah vektor B, kita tarik garis diagonalnya dari jajar genjang tersebut. Maka didapatkan ruas garis AC. Inilah dia penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Bagaimana? Dari dua metode, metode segitiga dan metode jajar genjang, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, sekali lagi saya ingatkan, kalian bisa tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita lanjut saja masuk pada pembahasan materi yang ketiga, yaitu pengurangan dua vektor. Diketahui vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini, maka pengurangan dari vektor A dan vektor B, vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah dalam kurung negatif vektor B. Ingat sekali lagi, jika dia negatif, maka dia arahnya berlawanan. Maka di sini kita dapatkan gambarnya seperti ini. Vektor A diketahui vektor A. Nah, untuk sebelumnya yang diketahui adalah vektor B. Sedangkan di sini pengurangan, sehingga di sini ada tanda negatif. Jika dia bertanda negatif, maka arahnya berlawanan. Yang awalnya dia arahnya ke kanan karena dia negatif, sehingga arahnya dia ini ke kiri. Dan untuk pengurangannya sama seperti dengan penjumlahan, yaitu dari titik awal yang pertama sampai ke titik ujung yang terakhir. Inilah dia pengurangan vektor A dan vektor B. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama,
Tentukanlah hasil penjumlahan vektor PQ ditambah vektor QB ditambah vektor BA ditambah vektor AC ditambah vektor CR. Dan yang kedua, vektor PQ ditambah vektor PR ditambah vektor QR. Sekarang kita langsung saja pada pembahasan nomor 1A. 1A, ingat kembali, jika kalian menggunakan metode segitiga, maka titik ujung vektor yang pertama dengan titik awal vektor yang kedua itu dia sama titiknya. Nah, untuk ini vektor PQ ditambah vektor QB. Ini dia sudah sama-sama Q. Akhir dan awalnya sudah sama-sama Q. Sehingga dia hasilnya yaitu vektor PB. Lanjut, vektor PB ini ditambah vektor BA, ditambah vektor AC, ditambah vektor CR. Nah, di sini juga sudah sama. Di sini dia titik B dan di sini dia titik awalnya juga titik B. Sehingga hasilnya itu vektor PA ditambah vektor AC ditambah vektor CR. Di sini juga sama, sudah sama-sama A. Di sini dia juga sudah A. Maka hasilnya yaitu vektor PC ditambah vektor CR. Ini juga sudah sama, ini dia titik C, di sini dia juga sudah titik C. Maka hasilnya yaitu vektor PR. Jadi, untuk contoh soal yang nomor 1A ini hasil penjumlahannya itu sama dengan vektor PR. Lanjut untuk pembahasan nomor 1B. PQ ditambah PR ditambah QR. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan saja metode segitiga. Nah, di sini kita lihat mana yang titik ujung dan titik awalnya itu dia sama. Di sini ada Q. Berarti kita cari titik awal yang titik Q. Di sini dia ada Q. Ini sudah sama, maka dia hasilnya yaitu PR ditambah PR, maka hasilnya adalah 2 vektor PR. Jadi, untuk contoh soal nomor 1B itu dia hasilnya adalah 2 PR. Bagaimana untuk contoh soal nomor 1? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui PQRS merupakan jajar genjang, di mana O adalah titik potong antara diagonalnya. Jajar genjangnya seperti ini dari titik P, Q, R, S, dan di sini ada titik O, yaitu titik potong antara diagonal PR dan QS. Maka soalnya sederhanakanlah. Untuk yang A, QP ditambah QR, yang B, PQ ditambah vektor PS ditambah vektor RS ditambah vektor SI, yang C, vektor SO dikurang vektor QO, dan yang D, vektor PR dikurang vektor SR ditambah vektor SQ. Di sini kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu kita akan bahas nomor 2A. Di sini perhatikan. Di sini titik awalnya dia Q, di sini dia juga titik awalnya dia Q. Jika dia titik awalnya sama, maka dia berhimpit. Maka kalian gunakanlah metode jajar genjang. QP. QP berarti di sini dia kan? Arahnya ditambah QR. Di sini dia arahnya. Sehingga penjumlahannya itu adalah QS. Berarti di sini untuk nomor 2A itu hasilnya adalah vektor QS. Mengapa QS? Nah, sekarang kalian ingat kembali.
untuk jajar genjang. Nah, di sini titiknya berhimpit. Ini diketahui vektor A, di sini diketahui vektor B, maka penjumlahannya itu adalah diagonalnya. Berarti inilah dia penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, di sini perhatikan, di sini dia arahnya, di sini dia juga arahnya ke titik R. Jadi hasil penjumlahannya yaitu diagonalnya dari titik Q adalah QS. Makanya nomor 2A ini hasilnya adalah vektor QS. Lanjut lagi untuk nomor 2B. Di sini titik awalnya P, di sini juga titik awalnya yaitu titik P. Maka kita gunakanlah metode jajar genjang. P ke Q, maka arahnya itu adalah ke Q. PS, dia arahnya ke titik S. Maka hasil penjumlahannya yaitu diagonal dari titik P. Maka kita tarik garis, maka hasil dari penjumlahannya itu adalah vektor PR. Di sini kita tulis terlebih dahulu vektor PR ditambah vektor RS ditambah vektor SQ. Di sini kita bisa perhatikan titik ujungnya dia R, di sini dia titik awalnya dia R. Maka kita gunakan metode segitiga sehingga ini menjadi vektor PR ditambah vektor RS sama dengan vektor PS. Lanjut ditambah vektor SQ. Ini dia juga sama, di sini titik ujungnya S dan di sini dia titik awalnya S. Jadi hasilnya yaitu vektor PQ. Jadi untuk sederhana dari nomor 2B yaitu vektor PQ. Lanjut ke pembahasan yang nomor 2C, vektor SO dikurangi vektor QO. Nah, di sini perhatikan, di sini tidak ada titik yang sama. Hanya ada satu titik yang sama yaitu di sini O. Di sini dia juga O. Ingat kembali, untuk metode segitiga, dia jika di sini dia titik ujungnya O, maka titik awalnya dia juga harus titik O. Tetapi di sini titik O-nya berada di titik ujung. Agar titik O ini dia menjadi titik awal, maka arahnya akan berlawanan. Sehingga untuk nomor 2C ini dia menjadi vektor SO ditambah vektor OQ. Ingat sekali lagi, jika berlawanan maka tandanya pun juga berubah. Yang di sini awalnya negatif, berubah dia menjadi positif. Jika di sini dia penjumlahan, maka di sini juga dia nanti akan berubah tandanya menjadi pengurangan. Karena di sini dia titik ujungnya dia sudah O, di sini dia sudah sama, titik awalnya sama-sama titik O, maka hasilnya adalah vektor SQ. Jadi untuk nomor 2C itu dia hasilnya adalah vektor SQ. Lanjut untuk pembahasan nomor 2D. Vektor PR dikurangi vektor SR ditambah vektor SQ. Untuk yang pertama ini, titik ujungnya dia R, di sini dia juga titik ujungnya dia R. Maka hampir sama penyelesaiannya dengan nomor 2C. Ini menjadi vektor PR ditambah vektor RS ditambah vektor SQ. Nah, di sini titik ujungnya dia titik R, di sini dia titik awalnya dia R. Sehingga kita bisa gunakan metode segitiga. Menjadi hasilnya yaitu vektor PS ditambah vektor SQ. Maka hasilnya di sini dia titik ujungnya yaitu S, di sini titik awalnya dia S. Kita gunakan lagi metode segitiga
menjadi hasilnya yaitu vektor PQ. Jadi hasil dari nomor 2D adalah vektor PQ. Untuk contoh soal nomor 2, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja kalian tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita lanjut pada contoh soal nomor 3. Diberikan segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F yang berpusat di titik O. Jika diketahui vektor AB sama dengan vektor U dan vektor AF sama dengan vektor V, maka tentukanlah vektor AB ditambah vektor AC ditambah vektor AD ditambah vektor AE ditambah vektor AF. Kita gambar terlebih dahulu segi 6 beraturannya. Kita gambar seperti ini. Titik A-nya dari sini, maka ini titik A, titik B, C, D, E, dan F. Dan titik O-nya ini dia adalah pusatnya. Makanya dia berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Jika vektor AB sama dengan vektor U, vektor AB, sehingga dia arah atau panahnya itu ada di titik B. Ini adalah vektor U. Lanjut, vektor AF sama dengan vektor V. Vektor AF, maka tanda panahnya ada di titik F. Ini adalah vektor V. Kita akan cari satu persatu terlebih dahulu agar kalian nantinya tidak bingung. Vektor AB. Vektor AB ini dia sudah diketahui vektor U. Lanjut untuk mencari vektor AC. A ke C berarti kita tarik garis. Jadi dia tanda panahnya itu ada di C. Jadi vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AB ditambah vektor BC. Kalian ingat kembali metode segitiga. Awal, ujung, maka hasilnya yaitu titik awal yang pertama dan titik ujung yang terakhir. Jadi, vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Di sini untuk vektor AB ini sudah diketahui yaitu vektor U ditambah BC. Nah, BC ini dia sejajar dengan AO, maka besarnya pun dia akan sama. Tadi sudah diketahui vektor AB adalah vektor U, vektor AF yaitu vektor V. Nah, kalian lihat gambarnya, ini dia berbentuk jajar genjang. Maka AO ini adalah hasil dari penjumlahan vektor U dan vektor V. Karena BC ini dia sejajar dengan AO, maka vektor BC sama dengan vektor U ditambah vektor V. Ini kita bisa jumlahkan, vektor U ditambah vektor U dia menjadi 2 vektor U ditambah vektor V. Lanjut kita cari vektor AD. Vektor AD. Vektor AD berarti dia titik ujungnya ada di titik D. Vektor AD ini kita bisa cari vektor AD sama dengan vektor AB ditambah vektor BD. Vektor AD, vektor AB ditambah vektor BD. Vektor AB kita sudah ketahui yaitu vektor U ditambah, sekarang kita perhatikan vektor BD. Vektor BD ini adalah hasil dari penjumlahan vektor BC ditambah vektor CD. BD berarti dia adalah hasil penjumlahan dari vektor BC ditambah vektor CD. Ini dia tetap U ditambah vektor BC ini tadi sudah kita tentukan yaitu dia sama-sama vektor AO yaitu U ditambah V ditambah vektor CD ini dia sejajar dengan vektor AF dan arahnya pun dia sama.
maka vektor CD itu sama dengan vektor V. Ini kita bisa jumlahkan menjadi 2 vektor U ditambah 2 vektor V. Lanjut, kita akan mencari vektor AE. Di sini titik ujungnya ada di titik E. Nah, sekarang kita perhatikan. Vektor AE ini dia sejajar dengan vektor BD. Vektor AE itu dia sejajar dengan vektor BD. Arahnya pun dia juga sama, maka nilainya dia juga sama. Sehingga AE itu sama dengan vektor BD. Tadi kita sudah tentukan vektor BD-nya itu adalah vektor BC ditambah vektor CD. Jadi dia menjadi U ditambah vektor V ditambah vektor V. Ini menjadi vektor U ditambah 2 kali vektor V. Lanjut, kita akan tentukan yaitu vektor AF. Vektor AF sudah ditentukan pada soal, yaitu vektor V. Maka jika ini kita jumlahkan menjadi vektor AB, dia vektor U ditambah vektor AC, 2 vektor U ditambah vektor V ditambah vektor AD, 2 vektor U ditambah 2 vektor V ditambah vektor AE, ditambah vektor U ditambah 2 vektor V dan ditambah dengan vektor AF, yaitu vektor V. Nah, di sini sekarang kita tinggal jumlahkan saja. U ditambah 2U ditambah 2U ditambah U. Itu berarti dia hasilnya 6 vektor U. V ditambah 2V ditambah 2V dan ditambah V, maka itu dia hasilnya sama-sama 6 vektor V. Ini kita bisa tulis seperti ini, atau karena di sini dia 6-nya ini sudah sama-sama 6, kita keluarkan 6-nya menjadi 6 dalam kurung vektor U ditambah vektor V. Inilah dia hasil dari contoh soal nomor 3. Dari contoh soal yang pertama sampai yang terakhir ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian pembahasan mengenai operasi dasar 2 vektor. Saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah melihat atau menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu materi mengenai operasi aljabar vektor.